Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dan pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang tertiary study atau studi tersier. Apa sih itu studi tersier? Oke, kalau studi tersier ini kalau kita lihat dari apa namanya istilahnya tersier itu artinya ketiga kan ya. Primary itu primer, secondary sekunder. Nah ini tersier. Studi tersier, studi ketiga. Berarti ini studi ketiga, studi yang memanfaatkan data dari studi kedua. Studi kedua, studi sekunder memanfaatkan data dari studi primer. Ya, jadi ini adalah kajian literatur yang memanfaatkan hasil kajian literatur yang sudah ada. Itulah studi tersier. Seberapa penting studi tersier ini? Mungkin tidak terlalu penting ya, makanya tidak banyak yang melakukan. Kalau kita cari di jurnal-jurnal, jarang sekali tuh ketemu studi tersier. Biasanya hanya di konferensi. Studi tersier ini mungkin penting kalau ingin mengetahui lebih global dari suatu topik atau suatu permasalahan. Ya, jadi ini pengertiannya studi tersier tadi secara ringkas adalah kajian literatur yang memanfaatkan beberapa hasil kajian literatur yang sudah ada. Ya, jadi it is a SLR of SLRs, ya, SLR of SLRs. Jadi studi tersier ini adalah systematic literature reviews of systematic literature reviews. Jadi dia adalah kajian literatur sistematis atas beberapa kajian literatur sistematis. Oke. Dan biasanya digunakan untuk menjawab a more wider question. Pertanyaan yang lebih luas. Ya, lebih luas dari pertanyaan-pertanyaan pada SLR. Nah, metode yang digunakan di studi tersier ini sama dengan metode yang digunakan di SLR. Nah, cuma nanti kekurangan dari studi tersier ini adalah less resource intensive. Jadi kurang ini ya sumbernya itu kurang banyak ya karena kan hanya menggunakan hasil kajian literatur yang sudah ada. Ya seberapa banyak sih yang sudah melakukan kajian literatur sistematis yang berfokus pada satu topik tertentu ya biasanya sedikit ya. Jadi akan less resource intensive. Nah, ini kita lihat contoh-contoh judul ya dari studi tersier. Ini kebetulan contohnya di information technology. Ini saya ambil dari slide Pak Romi Satriawahono. Terima kasih ke Pak Romi Satriawahono. Ini kita lihat di sini judulnya Systematic Literature Reviews in Software Engineering, a Tertiary Study. Ya, jadi ada kata kunci nih tertiary study. Ya, yang bawah juga tertiary study. Kata kuncinya itu kalau studi tersier ya. Studi tersier. Ya, judulnya seperti itu. Terus ini juga tertiary study nih, reporting systematic reviews, some lessons from a tertiary study. Nah, ini kalau apa namanya artikel ini sepertinya apa ya? Tidak mungkin tidak fokus kepada satu bidang tertentu karena dia hanya ingin apa namanya mengambil pelajaran dari beberapa studi tersier yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau ini malah
dari judul ini malah ini ya. Judul ini malah studi keempat ini ya. Reporting Systematic Review Some Lesson from a Tertiary Study. Beberapa pelajaran dari studi tersier. Berarti ini malah studi keempat ini ya. Dia mempelajari hasil-hasil dari studi tersier. Ya, ini malah studi keempat ini. Oke. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Cara melakukan studi tersier? Ya, seperti biasa, seperti di SLR juga ya, di kajian literatur sistematis. Yang pertama tentunya kita menentukan topiknya dulu. Ya, topiknya apa? Yang kedua kita membuat pertanyaan penelitian. Ya, karena pertanyaan penelitian ini nanti akan menuntun kita untuk mencari referensi. Ya, makanya langkah ketiga temukan dan pilih referensi. Ya, bagaimana kita menemukan dan memilih referensinya? Tentunya berdasarkan topik dan pertanyaan penelitian yang dilakukan di tahap sebelumnya. Ya, kita temukan, kita pilih-pilih referensinya sesuai dengan relevansi, ya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita tentukan. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan ekstraksi data. Ya, kita mengekstrak data dari referensi-referensi yang sudah kita pilih. Ya, yang kita ekstrak apa dari referensi itu? Ya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Kalau pertanyaan penelitiannya misalnya ada 5, berarti kelima hal di dalam pertanyaan penelitian itu yang akan dicari di dalam referensi. Ya, kemudian diekstrak, lalu ditaruh di mana ininya hasil ekstraksi datanya. Kita masukkan ke dalam tabel. Ya, jadi ada baiknya kita membuat tabel. Ya, itu untuk memudahkan kita di dalam menata hasil-hasil ekstraksi data tersebut. Lalu langkah yang terakhir adalah membuat sintesis hasil ekstraksi data tersebut. Artinya kita mulai membuat narasi, membuat paragraf ya hasil-hasil ekstraksi data tersebut ya. Oke. Dan coba kita oke, langkah selanjutnya. Nah, ini saya perlihatkan di sini contoh tabel untuk melakukan ekstraksi data ya. Jadi di sini ada beberapa kolom nih ya, ada 6 kolom ya dan beberapa baris. Kolom yang pertama tentunya adalah apa data yang mau diekstrak dari referensi ya. Misalnya aja di sini contohnya adalah bidang penelitian ya. Dari referensi 1 nanti ini bidang penelitiannya apa? Apakah sama semua atau beda kan? Ya, tinggal dimasukkan aja datanya semua di sini ya. Ya, jadi kolom ini tabel ini isinya yang pertama adalah apa yang mau dicari ya, aspek-aspek atau parameter atau pertanyaan penelitian yang mau diekstrak dari referensi. Lalu kolom selanjutnya adalah referensi-referensinya, referensi 1 sampai sekian. Kalau kita punya 100 referensi berarti kolomnya ini ada 100 ya. Maka ada baiknya tabel ini kita buat dalam aplikasi spreadsheet ya seperti Excel ya. Kita buat seperti itu. Nah, di masing-masing referensi ini mungkin yang perlu kita munculkan adalah nama autor ya, nama penulis pertama. Biasanya nama belakang ya. Nama belakang penulis pertama dan tahunnya ya. Supaya nanti mudah kita mencari datanya, mencari referensinya ya. Jangan menuliskan referensi 1, nggak jelas. Cuma di sini saya tuliskan supaya untuk memperjelas saja bahwa kolom 1 itu adalah nanti kita ambil dari referensi yang pertama ya, tuliskan nama autor dan tahun ya. Referensi kedua dan seterusnya ya. Sampai 100 kolom kalau memang referensi yang kita temukan ada 100. Karena biasanya kajian literatur itu memang referensinya banyak ya. Namanya juga kajian literatur kan. Kita mengkaji literatur-literatur yang ada.
dan biasanya referensinya harus banyak ya kalau kajian literatur. Apalagi kalau kita sudah menentukan misalnya tahunnya, maka sebisa mungkin semua literatur yang kita temukan selama rentang waktu yang kita tentukan itu ya kita ambil semua ya. Baru kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih sesuai relevansi ya, sesuai dengan apa namanya mungkin apa kualitas dari referensi itu ya. Kita pilih, kita seleksi dan mana yang kita ambil untuk diekstrak datanya. Ya, ini contoh aja nih, misalnya bidang penelitian. Oh, referensi satu bidang penelitiannya adalah information technology, yang kedua engineering, yang ketiga mungkin computer network ya. Referensi satu ini tujuannya apa ya? Tujuannya ternyata untuk estimasi biaya pembuatan software ya. Tantangannya apa? Oh, tantangannya adalah eh, sulitnya menerapkan metode tertentu ya untuk melakukan estimasi misalnya seperti itu. Ya, masing-masing referensi diekstrak datanya. Setelah itu, setelah semuanya lengkap, nah, baru kita bisa membuat sintesis terhadap hasil temuan tersebut sambil kita menambahkan opini kita, ya apa pendapat kita terhadap eh, temuan ini. Ya, misalnya kita bisa apa? Kita bisa berpendapat bahwa oh ternyata tantangan yang paling banyak dihadapi di dalam bidang ini adalah ini ya. Misalnya di sini kita temukan ada 10 tantangan utama, lalu tantangan yang paling besar ternyata adalah ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika mengekstrak data ini eh, tidak semua sel itu pasti terisi karena tergantung dari eh, literatur yang kita baca apakah lengkap melaporkan atau tidak gitu ya. Kadang-kadang ada yang menjelaskan tujuan ya, tapi tantangannya tidak dijelaskan ya. Kalau tidak dijelaskan cukup kita tuliskan not reported atau tidak dilaporkan seperti itu. Jadi bisa jadi kolom-kolom ini tidak semua terisi penuh ya. Dan itulah makanya kemudian nanti temuannya itu akan bervariasi sekaligus menunjukkan apa kualitas dari referensi-referensi ini. Bisa jadi nanti ada satu referensi ternyata yang kita temukan dari aspek-aspek yang kita cari hanya satu yang ada, yang lainnya tidak dilaporkan gitu, misalnya seperti itu. Nah, dari situ kita akhirnya bisa menyimpulkan lebih jauh ya. Ini kan studi tersier ini kan untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut, misalnya, oh ternyata cara membuat kajian literatur sistematis ya setiap peneliti itu kualitasnya beda-beda ya. Ada yang cara menulisnya lengkap, ada juga yang nggak lengkap ya seperti itu. Oke. Nah, saya ingin coba kita apa namanya ke sini. Bagaimana sih cara mencari ya, misalnya kita ke IEEE Explore ya. Misalnya kita mau mencari kajian-kajian studi tersier ya, yang pernah ada gitu ya, yang sudah ada sejauh ini tertiary study ya. Mungkin kita nggak pakai bidang dulu ya, karena biasanya ini jarang nih ininya referensinya ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat dari tahun 53 sampai 2021 ditemukan ada 799 artikel yang mengandung kata tertiary study ya. Nah, biasanya ini kita ini apa namanya? Untuk tahun kita
batasi, jangan terlalu lama ya, mungkin misalnya 10 tahun terakhir aja. Ya, 10 tahun terakhir. Nah, ketika kita perkecil, maka jumlah yang kita dapatkan juga semakin sedikit ya. Ini mungkin juga bisa diperkecil nih, nggak usah dari kursus, nggak usah dari magazine ya. Yang banyak di sini konferensi nih ada 535, sedangkan jurnal hanya 95 ya. Coba kita lihat yang jurnal aja ya. Hanya ada 95 artikel. Nah, biasanya kalau studi tersier itu jarang ada di jurnal ya. Biasanya konferensi. Karena studi tersier ini kan bukan studi primer dan biasanya itu nggak cocok untuk dimuat di jurnal ya. Karena jurnal kan memuat artikel-artikel yang bermutu lah. Kalau kajian tersier dianggap kurang bermutu gitu ya. Nah, coba kita lihat judul-judulnya nih. Ini ada kata tersieri tapi ini bukan kajian tersier ya. Ya, ini bukan kajian tersier, ini juga bukan, ini juga bukan. Ini bukan, ini juga bukan. Nah, ternyata dari banyak artikel yang dimuat di jurnal yang mengandung kata kunci tersebut, tidak ada satupun di halaman pertama ini yang saya temukan masuk di dalam studi tersier. Ya, jadi kata tersieri sama studi di sini bukan studi tersier. Ya, ya, ini mendukung pernyataan saya tadi bahwa biasanya kalau kajian-kajian literatur itu jarang dimuat di jurnal. Ya, makanya kita bisa turunkan grade pencarian kita ke konferensi. Kita pilih konferensi, kemudian kita apply. Maka di sini di konferensi kita bisa temukan tuh ya. Ini tertiary study nih. Ya, ini studi tersier, consolidating evidence-based studies in software cost effort estimation. Ya, ini bukan. Ini bibliometry analysis of the tertiary study. Ini malah studi keempat ini ya, studi keempat. Dia melakukan analisis bibliometrik terhadap studi tersier. Jadi ini kajian keempat yang memanfaatkan kajian ketiga gitu ya. Nah, ini juga tertiary study, systematic literature review in global software development. Oke. Ini bukan ya, tertiary-nya di sini adalah tertiary education ya, pendidikan level 3 ya. Oke. Ini systematic tertiary study, ini juga studi tersier juga nih, sistematik. Kata kuncinya ini juga ya. Ini di bidang requirement engineering ya. Kalau ini distributed software development projects. Ini bukan, ini pendidikan ya, pendidikan tersier. Nah, ini tertiary study juga nih. Banyak di software development ya, di software engineering ini banyak tertiary study. Ya, oke, kira-kira itu. Jadi setelah kita mencari seperti ini, belum tentu semua yang kita temukan itu relevan dengan apa yang kita cari. Jadi setelah itu kita akan kita akan seleksi lagi. Misalnya kita di sini dari pencarian ini kita temukan 20 referensi, ya misalnya. Nanti kita seleksi lagi dengan cara membacanya lengkap. Kalau ini kan kita baru baca dari judulnya aja nih, ya. Kita baru membaca dari judulnya saja. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba memilah-milih lagi referensi yang kita temukan itu dengan membacanya secara lengkap dari abstrak sampai kesimpulan. Ya. Baru setelah itu kita setelah kita pilih ya berdasarkan relevansi, berdasarkan kualitas,
Ya, misalnya kita temukan dari 20 itu hanya 10 yang relevan banget dan, kualitas, penulisannya bagus ya, kualitas, tulisannya bagus ya, cara melaporkannya bagus. Nah, baru kemudian kita ekstrak datanya dari yang 10 itu menggunakan tabel yang tadi ya. Kita ekstrak semuanya ya sampai selesai, baru kemudian hasilnya, hasil ekstraksi datanya kita paparkan ya mungkin di dalam dua dua bab ya, 2 bab di dalam, artikel ilmiah ya, yaitu, hasil dan pembahasan dan kesimpulan ya. Hasil dan pembahasan biasanya kita akan membahasnya sesuai dengan pertanyaan penelitian ya. Kita bahas secara detail apa yang kita temukan, lalu membuat kesimpulan. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu, eee, tentang studi tersier, bagaimana melakukannya, definisinya apa, bagaimana melakukannya, dan lalu kesimpulannya bahwa studi tersier dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang lebih luas dari suatu topik. Dan, studi tersier ini dilakukan dengan memanfaatkan data kajian literatur yang sudah ada atau data, kajian sekunder yang sudah ada. Oke, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.